Indonesia sejak lama dikenal sebagai salah satu negara dengan penutup hutan tropis terbesar di dunia. Hingga pertengahan abad ke-20, hamparan hutan hujan Indonesia mencapai lebih dari 162 juta hektar, menjadikan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu paru-paru dunia setelah Brasil dan Kongo. Hutan-hutan ini bukan hanya menyimpan cadangan karbon global, tetapi juga rumah bagi ribuan spesies, banyak diantaranya endemik dan tidak ditemukan di belahan dunia lain. Akan tetapi, sejak dekade 1960-an, perjalanan sejarah Indonesia memasuki era industrialisasi yang melahirkan periode panjang eksploitasi kayu, pembukaan perkebunan skala besar, perubahan tata guna lahan, dan arus modal global yang, secara perlahan namun pasti, menggerus warisan ekologi Nusantara. Deforestasi menjadi salah satu isu lingkungan paling kompleks dan kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Dalam kurun waktu tidak sampai 1 abad, keseimbangan ekologis yang terbentuk begitu lama itu mengalami tekanan sangat besar akibat intervensi politik, ekonomi global, dan industrialisasi yang tidak terkendali. Pulau Sumatera, yang dahulu dikenal sebagai salah satu benteng keanekaragaman hayati dunia, kini mengalami tingkat kehilangan tutupan hutan yang terus meningkat akibat ekspansi perkebunan, pembukaan tambang terbuka, pembalakan ilegal, dan lemahnya tata kelola kehutanan. Perubahan drastis pada bentang alam ini tidak hanya menggerus fungsi ekologis hutan, tetapi juga memperbesar risiko bencana hidrometeorologi yang kini semakin sering melanda wilayah tersebut. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi contoh nyata wilayah yang mengalami dampak langsung dari kerusakan hutan. Banjir besar, banjir bandang, dan tanah longsor yang berulang di ketiga provinsi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan ekstrim. Hutan yang sebelumnya berperan sebagai penyerap air hujan, penahan erosi, serta pengatur aliran sungai kini telah mengalami degradasi serius. Setiap hujan lebat dengan cepat berubah menjadi limpasan permukaan yang menghancurkan permukiman, merusak lahan pertanian, dan menelan korban jiwa. Kondisi ini menegaskan bahwa deforestasi bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan struktural yang memengaruhi keselamatan masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, serta keberlanjutan ekosistem. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan sinyal kuat bahwa krisis ekologis sedang berlangsung dan menuntut intervensi kebijakan yang lebih tegas, terukur, dan berkelanjutan. Tanpa upaya pemulihan hutan dan penegakan hukum yang konsisten, risiko bencana diprediksi akan terus meningkat, memperparah kerugian dan mengancam masa depan ekologi Sumatera secara keseluruhan. Dalam video ini kita akan memahami bagaimana transformasi ekonomi dan perubahan kebijakan negara, baik sejak era kolonial, Orde Baru, hingga modern, mengubah lanskap hutan Indonesia dari ruang ekologis berkelanjutan menjadi arena kompetisi kepentingan ekonomi, konflik sosial, dan krisis lingkungan. Pada masa sebelum kolonialisme Eropa, masyarakat Nusantara memiliki hubungan yang bersifat ekologis kultural dengan hutan. Pola hidup masyarakat adat seperti Dayak, Mentawai, Baduy, dan kelompok-kelompok pegunungan Papua menunjukkan bahwa aktivitas pemanfaatan hutan dilakukan dengan prinsip subsistensi dan berbasis kebutuhan, bukan eksploitasi massal. Sistem ladang berpindah tradisional yang sering disalahpahami sebagai penghancur hutan sebenarnya memiliki mekanisme regenerasi. Ketika satu area dibuka dan ditanami, area tersebut dibiarkan pulih selama puluhan tahun, sehingga tutupan hutan tidak pernah hilang secara permanen. Kegiatan ekonomi lain seperti pengambilan rotan, damar, gaharu, sagu, rempah, dan hasil hutan non-kayu dilakukan tanpa merusak ekosistem. Hutan menjadi bagian dari struktur spiritual masyarakat, tempat roh leluhur, ruang ritual, dan bagian integral dari identitas etnis. Karena belum adanya teknologi industri, alat berat, dan kapital besar, kerusakan hutan nyaris tidak terjadi secara sistemik. Dengan demikian, periode prakolonial adalah masa ketika budaya ekologis masih terjaga, dan deforestasi dalam pengertian modern sama sekali belum muncul. Kedatangan VOC pada abad ke-17 menjadi awal dari perubahan struktur ekonomi Nusantara dari model subsisten menjadi model ekstraktif terpusat. VOC yang membutuhkan pasokan kayu jati untuk kapal-kapalnya mulai membuka akses eksploitasi hutan secara besar-besaran di Jawa dan sebagian Maluku. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial menciptakan sistem kehutanan modern melalui pembentukan Dienst van het Bosquezen yang menetapkan hutan sebagai milik negara kolonial. Penetapan batas-batas hutan negara ini mengabaikan keberadaan masyarakat adat dan membuat penguasaan lahan bergeser dari komunitas lokal ke negara kolonial. Selain itu, program tanam paksa, kultur stelsel, pada era 1830-1870 menuntut perluasan lahan untuk tanaman komersial seperti tebu dan kopi, sehingga mendorong pembukaan hutan secara sistematis terutama di Jawa.
Walaupun skala deforestasi pada era kolonial belum seintensif abad berikutnya, fase ini menciptakan fondasi institusional dan hukum yang menjadikan hutan sebagai objek kekuasaan negara, bukan entitas ekologis yang harus dijaga. Paradigma birokrasi kehutanan kolonial inilah yang kemudian diwarisi Indonesia pasca kemerdekaan dan menjadi dasar tata kelola hutan modern. Masa awal pasca kemerdekaan merupakan periode transisi yang menentukan arah pengelolaan sumber daya hutan Indonesia di masa depan. Di tengah kondisi politik yang masih labil, ekonomi yang runtuh akibat perang, serta tuntutan pembangunan nasional, pemerintah Republik Indonesia menempatkan sektor kehutanan sebagai salah satu motor utama pemulihan ekonomi. Paradigma pembangunan pada periode ini dipengaruhi kuat oleh warisan tata kelola kolonial yang menempatkan hutan sebagai aset negara yang harus dikelola secara terpusat. Indonesia mewarisi sistem state forestry ala Belanda, di mana seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan negara, dan pengelolaannya berada di bawah kontrol birokrasi kehutanan. Konsep ini berakar pada domain verklaring, yang menyatakan bahwa tanah tanpa bukti hak kepemilikan dianggap sebagai milik negara. Akibatnya, setelah kemerdekaan, sistem ini tetap digunakan karena tidak ada model alternatif yang siap diimplementasikan, meskipun konsep tersebut berbenturan dengan keberadaan masyarakat adat yang secara turun-temurun memiliki sistem penguasaan lahan berbasis komunal. Pada masa 1945-1950, prioritas pemerintah lebih terfokus pada konsolidasi politik dan mempertahankan kedaulatan dari ancaman kolonial. Namun pada sektor kehutanan, pemerintah mulai meneruskan model konsesi yang diwariskan kolonial, terutama untuk komoditas kayu jati, meranti, dan damar yang memiliki nilai ekspor tinggi. Kayu menjadi salah satu komoditas strategis yang dapat menghasilkan devisa cepat untuk membiayai pemerintahan baru. Masuknya Indonesia ke era demokrasi liberal, 1950-1959, membawa dinamika baru pada kebijakan lahan dan hutan. Pemerintah mulai memberikan kewenangan administratif yang lebih luas kepada daerah, tetapi peraturan terkait hutan masih tetap sentralistik. Pada saat yang sama, Indonesia mulai melakukan inventarisasi sumber daya hutan secara lebih sistematis melalui pendataan nasional yang melibatkan Kementerian Pertanian dan instansi kehutanan. Data awal menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kawasan hutan sekitar 143 juta hektar, namun sebagian besar belum memiliki batas definitif di lapangan. Situasi ini menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih klaim antara negara, masyarakat adat, dan sektor swasta yang mulai terlibat dalam industri perkayuan. Periode ini juga penting karena pemerintah Indonesia mulai mengembangkan industri kehutanan dalam negeri, khususnya industri penggergajian, rotan, dan damar. Industri kecil dan menengah mulai tumbuh di berbagai daerah, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal. Namun, tanpa adanya regulasi ekologis dan tata ruang yang matang, banyak proses penebangan liar yang terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Pada tahun 1950-an, pemerintah juga mulai mempertimbangkan perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Konversi hutan untuk ladang permanen mulai meningkat, meskipun skalanya belum seintensif era Orde Baru. Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, 1959-1965, arah kebijakan kehutanan berubah lebih radikal karena orientasi ekonomi nasional semakin terpusat di bawah kendali negara. Presiden Soekarno memperkenalkan berbagai program pembangunan strategis yang membutuhkan pembiayaan besar. Untuk mendukung proyek-proyek nasional seperti industrialisasi dasar, pembangunan infrastruktur, dan program swasembada pangan, pemerintah meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan. Penebangan kayu secara besar-besaran dilakukan untuk memperoleh devisa cepat, sementara pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan mulai dilakukan dalam skala lebih luas. Pada saat yang sama, kebijakan ideologis negara menggeser ruang tradisional masyarakat adat, karena pemerintah menilai model penguasaan tanah komunal sebagai hambatan bagi modernisasi ekonomi nasional. Program transmigrasi awal yang dimulai pada akhir 1950-an juga berperan dalam perubahan hutan Indonesia. Transmigrasi awalnya bertujuan sebagai solusi pemerataan penduduk dan peningkatan produksi pangan, namun implementasinya seringkali mengorbankan kawasan hutan primer. Di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, misalnya, lahan-lahan hutan dibuka untuk pemukiman baru, memicu konflik dengan komunitas lokal yang sebelumnya menggantungkan hidup pada hutan. Meskipun jumlahnya belum besar, program transmigrasi menjadi prototipe kebijakan konversi hutan yang lebih masif pada era berikutnya. Sementara itu, sektor kehutanan Indonesia mulai menarik perhatian negara-negara Blok Timur dan Barat yang ingin mendapatkan akses komoditas kayu tropis. Dalam konteks geopolitik Perang Dingin, hutan Indonesia bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga menjadi aset politik yang dapat digunakan untuk memperkuat hubungan internasional. Indonesia menjalin kerjasama dengan Uni Soviet, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa Timur untuk meningkatkan kapasitas industri kayu. Namun,
Banyak dari proyek tersebut tidak berkelanjutan karena ketidakstabilan ekonomi dan politik pada masa itu. Meskipun periode 1945-1965 belum menimbulkan deforestasi dalam skala sebesar era 1970-1990, periode ini menjadi fondasi yang membentuk struktur masalah kehutanan Indonesia. Periode Orde Baru 1966-1998 menandai perubahan kuantitatif dan kualitatif paling tajam dalam sejarah pemanfaatan hutan di Indonesia. Di bawah rezim yang menekankan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi cepat, dan pembangunan infrastruktur skala besar, hutan berubah dari sumber lokal dan tradisional menjadi komoditas strategis bagi akumulasi modal nasional dan asing. Transformasi ini terjadi karena kombinasi kebijakan negara pro-investasi, deregulasi praktis terhadap akses lahan, teknologi logging yang berkembang, serta integrasi ekonomi Indonesia ke dalam pasar global komoditas kayu dan minyak sawit. Salah satu ciri utama era Orde Baru adalah penguatan konsep hutan sebagai milik negara yang dapat dihabiskan melalui izin resmi. Pemerintah memperbesar skema konsesi, terutama melalui penerbitan hak pengusahaan hutan, HPH, yang memberikan hak pemanenan dan pengelolaan pada perusahaan swasta dalam jangka waktu panjang. Instrumen hukum dan regulasi dipakai untuk mempermudah alokasi konsesi, menetapkan batas administratif secara top-down, dan meminimalkan proses konsultasi lokal. HPH yang awalnya dirancang sebagai mekanisme pengelolaan teratur berubah menjadi alat pemberian akses sumber daya yang masif, seringkali tanpa pengukuran ekologis komprehensif dan tanpa perlindungan memadai terhadap kawasan hutan primer. Hasilnya adalah penetrasi wilayah hutan primer oleh jaringan perusahaan yang mendapat akses legal berupa konsesi ratusan ribu hingga jutaan hektar. Pelaksanaan kebijakan kehutanan pada masa Orde Baru tidak bisa dipahami tanpa melihat hubungan erat antara birokrasi negara, militer, dan pengusaha besar. Alur izin, pembebasan lahan, dan pengamanan konsesi kerap melibatkan aparat keamanan, sementara modal besar, termasuk investor asing dan konglomerat lokal, memanfaatkan hubungan politik untuk mengamankan kontrak. Hubungan patron-klien ini memungkinkan pembukaan hutan berjalan cepat karena hambatan administratif dan hukum dapat dielakkan atau dipercepat. Struktur ini juga mendorong praktek pengelolaan hutan yang mengutamakan ekstraksi nilai ekonomis jangka pendek, kayu gelondongan, pulp, dan kemudian lahan untuk perkebunan, ketimbang keberlanjutan ekologis. Teknologi logging, alat berat, truk, mesin penggergajian, dan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara kecil, menjadi enabler fisik deforestasi. Pembangunan jalan logging tidak hanya memfasilitasi transportasi kayu, tetapi juga membuka akses bagi transmigran, petani, perusahaan sawit, perusahaan tambang, dan pembalak liar. Pola spasial deforestasi pada masa Orde Baru seringkali mengikuti jaringan jalan, di mana jalan baru memicu gelombang konversi lahan di tepinya. Karena perencanaan ruang sering subordinat terhadap tujuan ekonomi jangka pendek, infrastruktur yang dibangun jarang disertai dengan mekanisme pengendalian erosional, koridor satwa, atau zonasi konservasi. Pada 1970-an hingga 1980-an Indonesia memasuki fase timber boom. Permintaan internasional untuk kayu tropis, untuk furnitur, plywood, veneer, dan produksi pulp untuk pasar global mendorong ekspansi cepat industri kehutanan. Pendirian pabrik pulp dan kertas di Sumatera dan Kalimantan, yang membutuhkan bahan baku dalam skala besar, menjadi pendorong utama pembukaan hutan primer dan konversi menjadi perkebunan akasia atau eukaliptus. Model industri ini sering menggunakan skema perusahaan terintegrasi, dari pemanenan kayu, pengangkutan, hingga pengolahan, semuanya terkoordinasi untuk memenuhi permintaan ekspor. Dampaknya, kawasan hutan yang sebelumnya relatif terlindungi menjadi area produksi massal yang mengalami fragmentasi berat. Memasuki akhir 1980-an dan 1990-an, ekspansi perkebunan kelapa sawit mempercepat laju konversi hutan. Pemerintah dan investor melihat sawit sebagai komoditas strategis yang menjanjikan devisa besar dan kesempatan kerja. Konsesi perkebunan diberikan dalam skala luas, seringkali melalui mekanisme izin yang sama yang sebelumnya dipakai untuk HPH. Sawit mendorong konversi massal di Sumatera, Kalimantan, dan kemudian ke wilayah timur seperti Sulawesi dan Papua. Praktik pembukaan lahan seringkali menggunakan api untuk menurunkan biaya. Hasilnya muncul pola deforestasi yang cepat dan kebakaran gambut di wilayah yang sebelumnya relatif basah. Program transmigrasi Orde Baru, meskipun bermotif sosial ekonomi, mengurangi tekanan demografis di Jawa, membuka lahan di luar Jawa, pada praktiknya mempercepat pengubahan tutupan hutan menjadi permukiman dan pertanian. Konsentrasi transmigran di wilayah Sumatera dan Kalimantan membuka lahan yang sebelumnya merupakan ekosistem hutan, dan tanpa dukungan agronomis berkelanjutan sering menimbulkan degradasi tanah. Selain itu, hadirnya transmigran membuka pasar lokal baru yang menarik pelaku ekonomi lain,
termasuk perusahaan, untuk mengembangkan lahan agribisnis komersial. Meski kerangka regulasi formal ada, penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan lemah karena kapasitas institusional yang terbatas dan karena adanya konflik kepentingan. Praktek pemberian izin tumpang tindih, perpanjangan konsesi yang tidak transparan, serta suap dan kolusi menjadi faktor struktural yang membuat pembalakan liar dan pembukaan ilegal terus berlangsung. Akibatnya, lahan yang semestinya dilindungi secara hukum tetap menjadi target eksploitasi, dan upaya konservasi menjadi sulit diimplementasikan. Konsekuensi ekologis dari ledakan deforestasi sangat luas, berkurangnya luas hutan primer, fragmentasi habitat, dan penurunan populasi spesies endemik, seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah. Fragmentasi mengakibatkan isolasi populasi, menurunkan keanekaragaman genetik, dan meningkatkan risiko konflik manusia-satwa karena satwa kehilangan sumber makanan dan berpindah ke area permukiman atau kebun. Selain itu, erosi, penurunan kualitas air, dan perubahan aliran hidrologi menyebabkan peningkatan kejadian banjir musiman di daerah hilir. Era Orde Baru memperkuat narasi hutan sebagai lahan kosong yang siap dikembangkan. Narasi ini mengabaikan klaim dan praktik pengelolaan masyarakat adat. Banyak komunitas kehilangan akses ke ladang, jalur migrasi satwa, dan sumber pangan tradisional. Konflik lahan meningkat antara masyarakat adat, petani, transmigran, dan korporasi, seringkali berakhir dengan kriminalisasi lokal atau marginalisasi ekonomi. Sementara sedikit pihak meraih keuntungan besar, banyak masyarakat lokal menyaksikan degradasi sumber daya yang dahulu menopang kehidupan mereka. Walaupun tren nasional menunjukkan pembukaan hutan masif, pola regional berbeda-beda. Sumatera mengalami konversi luas untuk sawit dan karet, Kalimantan menjadi epicentrum logging dan pembukaan lahan untuk tambang serta perkebunan, Sulawesi menyaksikan pembukaan untuk pertanian dan pertambangan di zona tertentu. Setiap wilayah memperlihatkan interaksi unik antara aktor lokal, perusahaan, dan kebijakan pusat. Namun kesamaannya adalah kecepatan perubahan tutupan lahan yang melebihi kemampuan ekosistem maupun masyarakat lokal untuk beradaptasi. Kebakaran hutan 1997-1998 adalah salah satu bencana lingkungan paling besar dalam sejarah Indonesia. Kebakaran dipicu oleh kombinasi antara praktik pembukaan lahan dengan metode tebang bakar, kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino, serta tingginya jumlah gambut kering yang mudah terbakar. Api yang seharusnya menjadi metode pembukaan lahan murah berubah menjadi kebakaran tak terkendali yang melahap jutaan hektar hutan dan lahan gambut, melepaskan emisi karbon dalam jumlah luar biasa besar. Kabut asap parah menutupi sebagian Asia Tenggara, mengganggu kesehatan jutaan orang, memaksa penutupan bandara, sekolah, dan aktivitas ekonomi. Kerugian finansial mencapai miliaran dolar AS, sementara Indonesia dituding sebagai salah satu penyebab utama peningkatan emisi global pada tahun tersebut. Krisis ini membuka mata dunia internasional tentang rapuhnya tata kelola hutan Indonesia, serta menunjukkan bahwa deforestasi bukan lagi isu lokal, melainkan ancaman transnasional. Warisan Orde Baru tersisa dalam bentuk peta konsesi yang besar, instalasi industri pulp dan sawit, jaringan jalan logging yang permanen, serta norma birokrasi yang memandang hutan sebagai aset ekonomi negara. Secara ekologis, banyak kawasan hutan primer dan gambut mengalami degradasi yang butuh dekade atau lebih untuk dipulihkan. Secara politik, problem tata kelola, korupsi izin, dan konflik agraria yang mengakar menjadi isu yang harus dihadapi pemerintah pasca Orde Baru. Pemulihan yang nyata membutuhkan transformasi kebijakan, rekognisi hak masyarakat adat, penegakan hukum yang konsisten, dan investasi pada restorasi ekosistem. Era Orde Baru menghasilkan perubahan struktural yang mempercepat deforestasi Indonesia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini bukan semata akibat satu kebijakan atau satu aktor, melainkan hasil interaksi kompleks antara kebijakan pusat, kepentingan bisnis besar, teknologi, dan kebutuhan pembangunan. Memahami dinamika historis ini penting agar upaya kebijakan pemulihan dan konservasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mampu mengatasi akar politik ekonomi masalah, kepemilikan lahan, insentif ekonomi yang salah, dan kelemahan tata kelola. Masuknya Indonesia ke era reformasi menandai perubahan besar dalam cara negara mengelola hutan, terutama karena runtuhnya sistem sentralisasi ekstrim yang selama lebih dari 3 dekade mengendalikan seluruh sektor kehutanan. Ketika rezim Orde Baru berakhir, tuntutan daerah untuk mendapatkan kembali kontrol atas sumber daya alam muncul sebagai salah satu agenda politik paling mendesak. Pemerintah merespons dengan menerbitkan Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 yang secara drastis mengubah struktur kekuasaan, termasuk memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten kota untuk menerbitkan izin pemanfaatan hutan. Tujuan awal kebijakan ini adalah meningkatkan keadilan, memperkuat partisipasi lokal, dan mengurangi dominasi pusat. Namun dalam praktiknya,
Desentralisasi yang sangat cepat ini terjadi di tengah lemahnya kapasitas administrasi, kurangnya sumber daya manusia, dan besarnya tekanan ekonomi lokal setelah krisis 1997. Akibatnya, kewenangan baru ini membuka ruang bagi praktik-praktik baru yang tidak sepenuhnya transparan, dan justru mempercepat laju pandangan pragmatis terhadap hutan sebagai sumber pendapatan instan bagi daerah. Dalam beberapa tahun pertama reformasi, berbagai daerah secara aktif mengeluarkan izin pemanfaatan kayu skala kecil seperti IPPK dan HPHH yang jumlahnya meningkat secara eksponensial. Banyak izin diterbitkan dengan proses verifikasi yang sangat minim, sebagian bahkan tanpa survei lapangan atau kajian ekologis dasar. Pemerintah daerah melihat izin hutan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama karena anggaran daerah menurun tajam pasca krisis. Dalam suasana reformasi dan euforia demokratisasi, kepala daerah terpilih merasakan tekanan besar untuk menunjukkan hasil pembangunan cepat, dan izin kehutanan menjadi mekanisme tercepat untuk memperoleh pemasukan. Fenomena ini menciptakan apa yang oleh para peneliti disebut ledakan izin lokal, ketika puluhan juta hektar hutan Indonesia masuk dalam pusaran perizinan tanpa kendali. Banyak perusahaan kemudian menumpuk izin-izin kecil tersebut untuk membentuk konsesi besar secara de facto, sehingga hutan yang sebelumnya relatif terlindungi mulai mengalami pembalakan komersial intensif. Bersamaan dengan itu, liberalisasi ekonomi pasca 1998 membuka peluang bagi berbagai aktor baru untuk masuk dalam industri kayu, perkebunan, dan tambang. Perusahaan lokal yang selama era Orde Baru tersisih oleh konglomerat besar menjadi lebih leluasa mengakses konsesi. Investor asing juga mulai menjalin kerjasama langsung dengan pemerintah daerah tanpa perlu melalui proses panjang seperti sebelumnya. Persaingan antar aktor semakin ketat, dan karena kayu tropis masih memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama di pasar Asia Timur, maka pembalakan menjadi kegiatan yang sangat menguntungkan. Masuknya aktor baru ini tidak diimbangi pengawasan yang memadai, sehingga tumpang tindih kepentingan muncul hampir di seluruh wilayah hutan Indonesia. Bahkan elit politik lokal mulai memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari bisnis kayu dan perkebunan, menciptakan fenomena pengusaha politik yang memperkuat polarisasi kepentingan. Di sisi lain, pembalakan ilegal pada periode ini berkembang menjadi industri bayangan dengan jaringan operasi yang terorganisasi. Jika pada era Orde Baru pembalakan ilegal cenderung dilakukan secara sporadis, maka setelah reformasi, aktivitas tersebut berubah menjadi kegiatan sistematis yang melibatkan perantara kayu, pemilik modal, pejabat lokal, serta oknum aparat keamanan yang memberikan perlindungan. Kayu-kayu dari hutan primer di Kalimantan, Papua, dan Sumatera dipanen dalam jumlah yang sangat besar dan kemudian diselundupkan melalui jalur laut, terutama menuju Malaysia dan Singapura. Banyak laporan investigasi menunjukkan bahwa operasi pembalakan ilegal pada masa ini bukan sekadar kegiatan skala kecil, melainkan jaringan lintas provinsi dengan logistik dan permodalan kuat. Lemahnya aparat penegak hukum dan ketidaksinkronan regulasi semakin memperbesar ruang gerak operasi tersebut, sehingga deforestasi pada awal 2000-an mencapai angka yang sebanding dengan puncak kerusakan hutan pada masa Orde Baru. Krisis ekonomi 1997-1998 juga mengubah orientasi pembangunan nasional yang semakin mengandalkan sektor perkebunan dan industri pengolahan kayu sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. Komoditas sawit menjadi primadona baru karena tingginya harga minyak nabati di pasar global dan meningkatnya permintaan untuk industri makanan, kosmetik, hingga energi. Pemerintah daerah yang membutuhkan pemasukan cepat mendorong pembukaan lahan sawit secara agresif. Banyak izin perkebunan diterbitkan tanpa memperhatikan daya dukung ekologis, sehingga hutan alam, terutama rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan, dikonversi dalam skala besar. Proses ini menciptakan siklus kerusakan yang berulang, pengeringan gambut menyebabkan hutan mudah terbakar, kebakaran membuka lahan lebih cepat, dan setelah itu area tersebut ditanami sawit atau akasia untuk industri pulp. Dengan demikian, ekspansi sawit dan HTI pada era reformasi tidak hanya menguatkan sektor ekonomi, tetapi juga mempercepat hilangnya tutupan hutan alam dan memperparah krisis ekologis nasional. Meski tekanan terhadap hutan meningkat, era reformasi juga membuka ruang bagi bangkitnya masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, LSM, pers independen, dan organisasi masyarakat adat yang selama Orde Baru ditekan. Kehadiran organisasi seperti Walhi, Aman, Sawit Watch, Greenpeace, dan Jikalahari memperkuat pengawasan publik terhadap kebijakan hutan. Banyak investigasi yang mengungkap praktik korupsi perizinan, penyalahgunaan jabatan, dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan ekspansi perkebunan dan pembalakan ilegal. Masyarakat adat yang sebelumnya tidak memiliki ruang untuk memperjuangkan hak, mereka kini mulai membangun gerakan politik dan hukum untuk menuntut pengakuan wilayah adat, meskipun hasilnya masih terbatas. Namun kekuatan masyarakat sipil yang tumbuh ini tidak selalu mampu menandingi besarnya kekuatan ekonomi politik korporasi dan elit lokal, sehingga konflik lahan tetap meningkat dari tahun ke tahun. Konflik agraria pada periode ini meningkat secara drastis dan menjadi salah satu ciri utama era reformasi.
Banyak konflik muncul ketika perusahaan sawit, HTI, atau pertambangan memasuki wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat lokal. Konflik antara masyarakat adat dan pendatang transmigran juga sering terjadi akibat tumpang tindih klaim lahan. Di banyak daerah, penduduk desa yang menggantungkan hidup dari hutan kehilangan akses karena izin konsesi baru diberikan kepada perusahaan. Tidak jarang konflik diwarnai kekerasan, penangkapan warga, serta kriminalisasi aktivis lingkungan. Konflik-konflik ini menunjukkan bahwa desentralisasi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan lahan, tetapi justru menciptakan lapisan aktor baru yang memiliki kuasa untuk menentukan arah penggunaan hutan. Melihat kerusakan yang terus meningkat, pemerintah pusat mulai mengambil langkah untuk mengendalikan kembali tata kelola hutan. Pada pertengahan 2000-an, regulasi baru diterbitkan untuk memperketat pemberian izin dan menarik kembali beberapa kewenangan daerah. IPPK secara bertahap dibatasi, dan sebagian fungsi pengawasan dikembalikan ke pemerintah pusat. Namun kebijakan ini sering menimbulkan ketegangan antara pusat dan daerah, karena daerah merasa kehilangan sumber pendapatan utama. Di sisi lain, banyak daerah tetap melanjutkan penerbitan izin meskipun tidak lagi memiliki dasar hukum yang jelas. Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah membuat penegakan hukum sulit dilakukan, sehingga aktivitas pembalakan dan konversi hutan sering berjalan tanpa hambatan. Secara ekologis, periode reformasi awal menyaksikan penurunan tutupan hutan alam yang sangat signifikan. Sumatera, misalnya, mengalami kehilangan hutan yang sangat cepat akibat kombinasi antara pembalakan, sawit, dan HTI. Kalimantan menghadapi degradasi hutan dipercepat oleh pembalakan ilegal dan konversi perkebunan. Kebakaran gambut, yang sebelumnya terjadi secara sporadis, menjadi fenomena tahunan akibat perubahan hidrologi lahan gambut yang intensif dikeringkan untuk perkebunan. Bahkan Papua yang sebelumnya relatif terlindungi mulai merasakan gelombang eksploitasi baru sebagai frontier terakhir kayu bernilai tinggi. Banyak daerah di Papua mengalami pola, tebang habis lalu tinggalkan, ketika kayu dipanen dalam jumlah besar namun pembangunan ekonomi yang dijanjikan tidak pernah terrealisasi. Pada dekade 2000-an, perhatian internasional terhadap kerusakan hutan Indonesia mulai meningkat. Berbagai negara dan organisasi internasional mendorong Indonesia untuk menerapkan prinsip legalitas kayu, meningkatkan transparansi industri kehutanan, dan mempersiapkan mekanisme pembiayaan karbon melalui skema REDD+. Tekanan internasional ini perlahan mendorong reformasi kebijakan, meskipun implementasinya baru terasa secara signifikan setelah 2010. Upaya ini menjadi fondasi bagi fase baru tata kelola hutan yang lebih terstruktur, termasuk peningkatan standar verifikasi kayu dan pengenalan mekanisme pengurangan emisi. Secara keseluruhan, era reformasi 1999-2010 adalah periode dengan karakter paradoksal. Demokratisasi membuka ruang bagi transparansi dan partisipasi publik, namun desentralisasi yang tidak siap membuka peluang lebih besar bagi eksploitasi hutan. Masuknya banyak aktor meningkatkan kompetisi ekonomi, tetapi juga memperburuk kerusakan ekologis. Gerakan masyarakat sipil tumbuh kuat tetapi belum mampu mengimbangi kekuatan ekonomi politik korporasi dan elit lokal. Deforestasi tetap tinggi karena interaksi kompleks antara kebijakan, ekonomi global, fragmentasi kekuasaan, dan dinamika politik lokal. Warisan era ini adalah sistem tata kelola hutan yang masih belum stabil, penuh tumpang tindih, dan rentan terhadap konflik kepentingan, meskipun landasan untuk reformasi lebih mendalam telah mulai dibangun. Memasuki dekade 2010-an, lanskap politik ekologis Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh modernisasi regulasi, peningkatan tekanan pasar global, dan transformasi kelembagaan negara dalam mengelola sumber daya hutan. Sementara pemerintah menghadapi tuntutan internasional untuk menurunkan emisi dari deforestasi, pada saat yang sama tekanan ekonomi domestik mendorong perluasan investasi industri ekstraktif seperti kelapa sawit, tambang batubara, HTI, dan energi. Kombinasi dua kekuatan yang saling bertentangan ini menciptakan sebuah paradoks besar. Indonesia menguatkan komitmen lingkungan dalam diplomasi internasional, namun tingkat kehilangan hutan primer tetap tinggi, terutama di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Dengan demikian, era ini tidak hanya menjadi fase kontemporer deforestasi, tetapi juga periode paling kompleks dalam sejarah tata kelola hutan Indonesia, karena pelanggaran lingkungan tidak hanya berasal dari faktor teknis atau ilegal semata, melainkan melekat pada struktur kebijakan, kelembagaan, dan dinamika politik nasional. Salah satu tonggak penting yang mewarnai dekade ini adalah pengeluaran kebijakan moratorium izin pembukaan hutan primer dan gambut pada tahun 2011 melalui Inpres nomor 10 tahun 2011. Pada level retorika, kebijakan ini dipandang sebagai langkah progresif untuk menahan laju deforestasi. Namun implementasi di lapangan menunjukkan banyak ambiguitas. Moratorium ini tidak berlaku untuk izin-izin yang telah dikeluarkan sebelumnya,
sehingga jutaan hektar konsesi sawit dan kayu tetap dapat beroperasi. Di beberapa wilayah, terutama Kalimantan Timur dan Riau, perusahaan-perusahaan melakukan percepatan pembukaan lahan sebelum batas waktu moratorium berlaku penuh, sehingga menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai preemptive deforestation. Selain itu, moratorium tidak bersifat permanen, sehingga membuat banyak izin dapat dinegosiasikan ulang pada setiap periode perpanjangan. Pada praktiknya, moratorium ini lebih banyak berfungsi sebagai alat diplomasi internasional ketimbang mekanisme ekologis yang efektif. Di saat yang sama, industri kelapa sawit mengalami ekspansi paling pesat sepanjang sejarah. Harga CPO, crude palm oil, yang tinggi pada pasar global antara 2010-2014 mendorong gelombang pembukaan lahan baru, termasuk di kawasan hutan sekunder dan primer di Kalimantan dan Papua. Ekspansi ini memunculkan berbagai kontroversi mulai dari konflik tumpang tindih perizinan, kriminalisasi masyarakat adat, hingga fenomena land grabbing oleh korporasi besar. Banyak perusahaan mengklaim bahwa area yang dibuka adalah lahan terlantar, padahal sebenarnya merupakan wilayah adat yang produktif secara ekologis. Kasus-kasus seperti konflik suku Moy di Papua, Dayak Benuak di Kaltim, dan masyarakat adat di Sanggau Kalbar menunjukkan bagaimana perebutan lahan sawit mengakibatkan hilangnya hutan primer serta erosi hak-hak tradisional masyarakat lokal. Konflik agraria yang dihasilkan tidak hanya berupa sengketa administratif, tetapi juga mengakibatkan kekerasan fisik dan kriminalisasi warga yang mempertahankan wilayahnya. Sementara itu, praktik pembakaran hutan dan lahan untuk membuka perkebunan masih terus terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran besar pada tahun 2015 menjadi salah satu bencana ekologis terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan lebih dari 2,6 juta hektar lahan terbakar. Asap lintas batas menyebabkan krisis kesehatan regional, bahkan memicu ketegangan diplomatik dengan Singapura dan Malaysia. Pemerintah menyalahkan kondisi El Nino sebagai penyebab utama, padahal berbagai laporan memperlihatkan bahwa sebagian besar kebakaran terjadi pada wilayah konsesi perkebunan dan gambut yang dikeringkan oleh kanal-kanal perusahaan. Dengan demikian, kebakaran bukan fenomena alam, melainkan konsekuensi struktural dari model produksi yang sengaja membiarkan gambut kering karena lebih murah dibuka melalui api. Meskipun pemerintah melakukan penindakan hukum terhadap beberapa perusahaan, mayoritas kasus tidak pernah berujung pada penegakan hukum yang final, dan banyak perusahaan yang terlibat tetap dapat melanjutkan operasionalnya. Pada dekade ini pula, Indonesia menghadapi persoalan tata kelola data kehutanan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Peta konsesi seringkali tidak transparan, bahkan tumpang tindih antara satu sektor dengan sektor lainnya, seperti tambang, HTI, dan sawit. Upaya pemerintah untuk memperkenalkan One Map Policy pada 2011 bertujuan menyatukan seluruh basis data penggunaan lahan ke dalam satu peta resmi, namun implementasinya menghadapi hambatan teknis, birokratis, dan politis. Banyak daerah menolak sinkronisasi data karena khawatir akses kewenangan mereka terhadap pengelolaan sumber daya akan berkurang. Selain itu, sektor-sektor industri yang memiliki kepentingan terhadap lahan seringkali menunda atau memanipulasi data untuk mempertahankan izin yang dipertanyakan legalitasnya. Akibatnya, hingga pertengahan 2020-an, peta tunggal ini belum sepenuhnya operasional, sehingga konflik tata ruang terus berulang. Masuknya investasi besar-besaran ke Papua sejak 2010 membawa dinamika baru yang sangat signifikan. Pemerintah melihat Papua sebagai frontier terakhir pembangunan nasional, sehingga kawasan-kawasan hutan primer dibuka untuk perkebunan sawit, tebu, dan tambang mineral. Di Merauke, program Merauke Integrated Food and Energy Estate, MIFE, menjadi salah satu megaproyek kontroversial yang mengakibatkan hilangnya ratusan ribu hektar hutan adat. Masyarakat Malin dan kelompok-kelompok adat lainnya kehilangan sumber penghidupan, sementara perusahaan memperoleh akses legal ke lahan melalui proses perizinan yang seringkali bermasalah, termasuk manipulasi peta, intimidasi, dan penggunaan broker lokal. Papua menjadi wilayah dengan tingkat deforestasi tercepat pada dekade 2010-2020 meskipun populasinya rendah, menunjukkan bahwa pendorong utama kerusakan hutan bukan berasal dari penduduk lokal, tetapi dari ekspansi industri skala besar yang disetujui negara. Pada tahun 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, yang menjadi salah satu regulasi paling kontroversial dalam sejarah lingkungan hidup Indonesia. Undang-undang ini mengubah puluhan undang-undang termasuk kehutanan, lingkungan, dan penataan ruang. Banyak pasal dinilai melemahkan instrumen perlindungan lingkungan, seperti penghapusan AMDAL untuk kegiatan tertentu, penyederhanaan izin, serta pengurangan ruang partisipasi publik dalam proses perizinan. Selain itu, Omnibus Law memberikan peluang legal bagi perusahaan untuk melegalkan konsesi yang sebelumnya dianggap melanggar aturan, termasuk konsesi yang berada dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan resmi. Para akademisi, aktivis, dan organisasi lingkungan menilai kebijakan ini sebagai bentuk pemutihan pelanggaran struktural yang menguntungkan korporasi besar. Pada saat yang sama, semakin banyak kasus intimidasi, kriminalisasi,
dan pembungkaman terhadap aktivis lingkungan, yang menunjukkan adanya pengetatan ruang sipil berkaitan dengan isu sumber daya alam. Periode setelah 2020 juga ditandai oleh meningkatnya pengaruh oligarki ekonomi dalam perumusan kebijakan kehutanan dan lingkungan. Banyak pengusaha yang memiliki kedekatan dengan elit politik mendapatkan akses terhadap konsesi besar, baik di sektor sawit, tambang, maupun HTI. Struktur ekonomi politik semacam ini menciptakan ketergantungan negara terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mendanai kampanye politik, sehingga mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik. Dalam konteks ini, deforestasi tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan teknis atau ekologi semata, tetapi merupakan produk dari relasi kekuasaan yang timpang antara masyarakat adat, negara, dan korporasi. Oligarki menciptakan kondisi di mana penegakan hukum memilih sasaran, sementara pelanggaran besar seringkali luput dari hukuman. Pada sisi lain, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah tidak tinggal diam. Selama dekade ini, muncul banyak inisiatif pemetaan partisipatif, gerakan penyelamatan hutan adat, serta litigasi strategis terhadap kebijakan pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 mengenai pengakuan hutan adat sebagai bukan bagian dari hutan negara menjadi kemenangan penting untuk kelompok adat. Meski demikian, implementasi putusan ini sangat lambat, dan hingga kini sebagian besar hutan adat belum diakui secara penuh. Banyak kelompok adat masih menghadapi risiko kehilangan wilayahnya akibat investasi baru, dan sejumlah kasus kriminalisasi atas tuduhan pembalakan liar terus terjadi, meskipun masyarakat tersebut justru mempertahankan hutan. Secara keseluruhan, periode 2010 sampai sekarang mencerminkan fase yang sangat kompleks dalam sejarah deforestasi Indonesia. Komitmen lingkungan yang kuat dalam perjanjian internasional tidak diikuti perubahan struktural dalam tata kelola domestik, regulasi modern tidak menghentikan pelemahan hak masyarakat adat, dan teknologi pemantauan satelit tidak cukup kuat untuk menandingi kekuatan politik oligarki. Deforestasi tetap terjadi, bukan semata karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena model pembangunan yang berorientasi pada ekspansi lahan dan eksploitasi sumber daya. Dengan demikian, era ini tidak hanya menandai keberlanjutan masalah lama, tetapi juga memperlihatkan bentuk-bentuk baru pelanggaran yang lebih sistematis, terstruktur, dan seringkali dilegalkan melalui kebijakan negara. Masa kini menjadi refleksi bahwa persoalan deforestasi Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan instrumen teknis, melainkan membutuhkan reformasi politik, keadilan agraria, dan perubahan paradigma pembangunan secara menyeluruh. Deforestasi di Indonesia telah menimbulkan rangkaian dampak multidimensi yang mempengaruhi stabilitas ekologi, ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga posisi geopolitik negara. Hilangnya tutupan hutan dalam skala besar menyebabkan gangguan serius terhadap siklus hidrologis, sehingga banjir, kekeringan, dan tanah longsor menjadi kejadian rutin di banyak daerah. Tanah yang kehilangan akar penyangga tidak mampu menyerap air secara optimal, mengakibatkan limpasan tinggi saat musim hujan dan kekeringan parah saat kemarau. Di wilayah gambut, kerusakan hutan memicu kebakaran hebat yang menghasilkan kabut asap lintas batas, merusak kesehatan masyarakat, dan mengganggu hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Dari perspektif perubahan iklim, deforestasi Indonesia merupakan sumber emisi karbon yang sangat besar, terutama akibat pembukaan hutan dan pengeringan gambut. Emisi dari sektor kehutanan ini memperparah pemanasan global dan meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap cuaca ekstrim, penurunan hasil panen, serta naiknya permukaan laut. Deforestasi juga mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati. Habitat satwa endemik seperti orangutan, harimau Sumatera, dan badak Jawa terfragmentasi, sehingga mempercepat laju kepunahan dan merusak fungsi ekologis yang penting bagi keseimbangan alam. Secara ekonomi, deforestasi menciptakan keuntungan jangka pendek bagi industri kayu, perkebunan, atau tambang, tetapi menimbulkan kerugian jangka panjang yang jauh lebih besar. Banjir, longsor, kebakaran hutan, dan penurunan kualitas tanah menghasilkan biaya pemulihan yang tinggi. Kerusakan ekosistem mengurangi potensi ekonomi berbasis keberlanjutan seperti ekowisata, jasa karbon, dan pemanfaatan biodiversitas untuk industri farmasi. Masyarakat adat dan lokal menjadi kelompok yang paling terdampak, karena hilangnya hutan berarti hilangnya sumber pangan, obat-obatan, tradisi budaya, dan ruang hidup mereka. Konflik agraria meningkat akibat tumpang tindih izin dan ekspansi industri. Dalam skala kesehatan publik, deforestasi memperburuk kualitas udara, meningkatkan kasus ISPA saat kabut asap, dan memperbesar risiko zoonosis ketika satwa liar kehilangan habitat dan berinteraksi lebih dekat dengan manusia. Secara geopolitik, deforestasi menjadikan Indonesia pusat perhatian internasional, baik sebagai negara dengan laju kehilangan hutan tinggi maupun sebagai pemain kunci dalam agenda mitigasi perubahan iklim global.
Program pendanaan seperti REDD Plus menunjukkan bahwa dunia menaruh ekspektasi besar pada kemampuan Indonesia mengurangi deforestasi, meskipun implementasinya sering terhambat oleh konflik kepentingan dan lemahnya tata kelola. Secara keseluruhan, akibat deforestasi membentuk siklus negatif yang saling berkaitan. Kerusakan hutan menimbulkan bencana ekologis, bencana meningkatkan beban ekonomi memperburuk kesejahteraan sosial, dan tekanan kesejahteraan mendorong eksploitasi lebih lanjut terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, menghentikan deforestasi bukan hanya upaya pelestarian lingkungan, tetapi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, kesehatan, keamanan, dan stabilitas Indonesia di masa depan. Di tengah berkurangnya tutupan hutan dan meningkatnya bencana ekologis di berbagai daerah, kami menuntut pemerintah untuk mengambil langkah nyata, tegas, dan tanpa kompromi. Deforestasi bukan lagi sekadar isu lingkungan, ini adalah ancaman langsung terhadap keselamatan rakyat, stabilitas ekonomi, dan masa depan generasi yang akan datang. Karena itu, pemerintah wajib menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku perusakan hutan, termasuk korporasi besar, pejabat yang terlibat, maupun jaringan ilegal di lapangan. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik penerbitan izin yang merusak, melakukan audit menyeluruh terhadap konsesi yang berjalan, serta membuka seluruh data perizinan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Pemulihan ekosistem harus menjadi prioritas nasional, dengan program reforestasi yang terukur, berbasis riset, dan melibatkan masyarakat lokal sebagai garda depan penjaga hutan. Pemerintah harus segera menyusun ulang kebijakan ekonomi agar tidak bertumpu pada eksploitasi lahan, serta memperkuat penegakan hukum lingkungan dengan anggaran, personel, dan teknologi yang memadai. Kami menuntut komitmen politik yang nyata, bukan sekadar janji atau slogan. Karena hutan adalah benteng terakhir kita, dan masa depan bangsa tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat. Pemerintah harus bertindak sekarang, sebelum kerusakan ini menjadi tak terpulihkan.